Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farsa Sabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Jadi yang pertama itu ada faktor pendorong perubahan sosial. Dengan adanya keinginan masyarakat untuk maju, masyarakat yang memiliki keinginan untuk mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik atau maju, dan dalam dirinya terdapat dorongan untuk memperbaiki keadaan akan mempercepat proses perubahan sosial. Contohnya itu seorang pengusaha kecil terus memperluas usahanya agar memperbaiki keadaan perekonomian menjadi lebih maju. Terus ada juga toleransi yang tinggi. Itu keinginan masyarakat untuk meningkatkan toleransi yang tinggi dan mempermudah terjadinya proses perubahan sosial dengan mengedepankan sikap-sikap toleransi yang akan sangat mudah untuk saling menghargai dan menerima hal-hal baru. Terus ada juga penduduk yang heterogen. Masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok sosial memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Adanya perbedaan tersebut membuat masyarakat mengetahui keberagaman budaya yang ada dan menjadi pengetahuan baru bagi masyarakat. Oke, selanjutnya berikut adalah faktor pendorong perubahan sosial. Yang D adalah konflik dan pemberontakan. Konflik dan pemberontakan merupakan dua hal yang memiliki makna negatif. Akan tetapi, dengan adanya konflik dapat menghasilkan perubahan. Contohnya, saat warga yang mempermasalahkan kinerja pemimpin daerah yang tidak benar, masyarakat pun melakukan menuntut mundur kepala daerah tersebut. Namun, kepala daerah tersebut mempertahankan jabatannya. Masyarakat yang semakin marah bertindak tidak terkendali. Akhirnya, kepala daerah tersebut dipaksa mundur oleh rakyatnya sendiri dan digantikan oleh kepala daerah baru. Yang E adalah perang. Perang menjadi salah satu penyebab perubahan dalam skala besar. Masih ingat Indonesia yang dijajah oleh Belanda dan Jepang? Penjajahan yang dialami oleh Indonesia memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positif dari penjajahan adalah memunculkan dan meningkatkan nilai-nilai nasionalisme bangsa Indonesia. Terakhir adalah pengaruh kebudayaan lain. Budaya menjadi salah satu faktor penyebab perubahan sosial. Bahkan dapat dikatakan sebagai sumbangsi yang paling signifikan dalam perubahan sosial. Masuknya kebudayaan asing atau bersentuhnya masyarakat dengan kebudayaan lain, baik secara langsung maupun lewat media, akan mendorong terjadinya perubahan sosial. Oke, selanjutnya ada demografis. Demografis adalah jumlah komposisi penduduk warga Indonesia. Jumlah penduduk yang cukup tinggi akan diiringi oleh meningkatnya mobilitas. Mobilitas yang tinggi akan mendorong perubahan struktur sosial yang semakin bagus. Yang kedua ada penemuan-penemuan baru. Penemuan baru dapat menjadi salah satu penyebab perubahan sosial budaya. Penemuan baru akan berhasil mengubah suatu masyarakat jika penemuan tersebut dapat tidak digunakan oleh masyarakatnya. Ketiga ada sistem pendidikan formal yang maju. Ketika sistem pendidikan di suatu negara semakin maju, perkembangan pengetahuan dan penguasaan teknologi akan semakin maju. Hal tersebut akan memudahkan terjadi perubahan sosial yang lebih bagus. Keempat ada terbatasnya akses menjadi hal utama dalam pengembangan suatu wilayah. Akses dapat berkaitan dengan infrastruktur, contohnya orang-orang yang berada di daerah 3T, terluar, tertinggal, dan terdalam, akan asing dengan perkembangan teknologi karena akses infrastruktur yang susah, jalan dan jembatan yang tidak layak di daerah tersebut tidak memadai, masyarakat pun masih menggunakan jalan tanpa aspal serta menyeberangi sungai sebagai. Halo, jadi saya akan menyampaikan apa yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, yaitu tentang faktor penghambat perubahan sosial. Yang kedua, ada pemikiran yang masih tradisional. Pemikiran yang kolot cenderung memegang adat istiadat yang kuat. Hal ini membuat masyarakat tidak dapat menerima sesuatu yang baru. Selanjutnya ada SDM yang rendah. Masih banyak orang Indonesia yang berpikiran untuk mencari kerja, bukan untuk membuat lapangan pekerjaan. Maka dari itu, dengan meningkatkan kualitas SDM akan mempengaruhi cara berpikir seseorang, baik itu berupa inovasi atau kreativitas. Dan selanjutnya ada face interest. Apa itu face interest sendiri? Yaitu fenomena mementingkan kepentingan sendiri atau kelompoknya dibanding kepentingan bersama. Selanjutnya ada perkembangan iptek yang lambat. Jadi di zaman era modern ini kan semuanya butuh teknologi kan. Maka dari itu dengan adanya perkembangan iptek yang lambat bisa menghambat perubahan sosial itu sendiri. Jadi gitu. Jadi itu saja dari kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.